Seluruh aspek kehidupan kita membawa identitas Tuhan. Berada di bawah otoritasnya dan menjadi cerminan dari Dia. Kita bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita sebagai duta Kristus di dunia ini. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang ada di hadapan saya, maupun Bapak Ibu Jemaat yang menyaksikan ibadah ini di rumah masing-masing, atau sedang berada dimanapun, dan silakan bergabung melalui YouTube di GKKA ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan baik, Tuhan menyertai di dalam seminggu ini. Ada amin? Ya, luar biasa. Tuhan selalu ada buat kita semua. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua, tema yang kedua, yaitu tentang dualisme iman. Dasar firman Tuhan diambil di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu buka HP-nya yang ada Alkitabnya, sengaja saya tidak tampilkan di depan. Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya supaya kita membuka ya. Apa yang kita bawa kita manfaatkan. Kolose 3 ayat yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin? Oh, belum semua. Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17. Yuk yang bawa HP, yang ada Alkitab elektroniknya silakan dibuka. Yang sudah dapat katakan amin? Sudah banyak. Oke. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, ya, terima kasih. Saya ulang dengan menggunakan Alkitab terjemahan yang baru. Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Bapak Ibu, belakangan ini kita mendengar sebuah kasus yang cukup mengganggu. Ya. Tentang sekelompok mahasiswa dari sebuah fakultas yang nantinya lulusannya akan menentukan benar dan salah. Dari sebuah universitas besar di Indonesia, ya, yang di dalam ruang publik terlihat biasa saja, bahkan mungkin terlihat rohani, tetapi ternyata di ruang private, di dalam grup chat, justru muncul percakapan-percakapan yang merendahkan dan melecehkan. Sungguh patut disesalkan. Ini menunjukkan satu hal. Manusia bisa hidup di dalam dua dunia. Yang terlihat baik di luar, tetapi berbeda di dalam. Dan tanpa sadar, cara hidup seperti ini juga yang terjadi di dalam kehidupan iman kita. Inilah yang disebut dengan dualisme iman. Jadi apa itu dualisme iman? Dualisme iman adalah sikap hidup orang percaya yang memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari, seolah-olah Tuhan hanya berkuasa di area tertentu, sementara area yang lain milik kita
pribadi. Kita secara sengaja ataupun tidak sengaja, disadari atau tidak disadari, seringkali melakukan hal seperti ini. Misalnya, seorang pelajar yang menyontek. Dia berpikir, jika guru pengawasnya tidak tahu, temannya tidak tahu, berarti Tuhan juga tidak tahu. Ya, betul enggak? Bagaimana pemuda remaja yang pernah menyontek barangkali? Tuhan enggak tahu, Ji. Karena Bapak Ibu guru pengawas juga enggak tahu. Atau kita rajin ke gereja. Kita rajin datang ke komisi, tidak pernah absen, mengangkat tangan jika memuji Tuhan. Oh puji Tuhan, aku mengangkatmu di tempat yang tinggi. Kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan. Tapi di luar hari ibadah, di luar gedung gereja, kita kembali mudah marah. Orang Makassar bilang, apa ya, koro-koroan ya. Mudah marah, mudah bicara kotor, mudah bicara kasar, menggosip, menipu, dan lain sebagainya. Kita berpikir itu tidak apa-apa. Kita mengikut Tuhan di dalam ibadah, tapi tanpa Tuhan di dalam keseharian, atau mungkin hanya sebagian hidup kita saja untuk Tuhan. Apakah seperti ini cara kita mengikut Tuhan? Apakah seperti ini yang Tuhan mau? Bapak Ibu, sedikit mengenai surat Kolose. Surat Kolose ini diperkirakan ditulis oleh Rasul Paulus ketika beliau berada di dalam penjara. Tujuan utama Rasul Paulus menuliskan kitab ini adalah yaitu melawan ajaran sesat atau sinkritisme, sekaligus juga untuk menegaskan kembali keutamaan Kristus di dalam setiap aspek kehidupan dan aplikasinya. Apa itu sinkritisme? Sinkritisme itu adalah mencampur iman Kristen dengan kepercayaan atau praktik lain. Sehingga Kristus tidak lagi menjadi pusat satu-satunya. Maksudnya pada waktu itu ketika mereka menjadi Kristen, memiliki iman kepada Yesus Kristus, tapi di dalam kesehariannya mereka masih mencampur dengan filsafat-filsafat. Ya. Nah, ini yang terjadi. Misalnya, percaya Yesus, tapi masih percaya jimat. Percaya Yesus, tapi masih percaya ramalan. Melayani Tuhan, tapi mencari kemuliaan diri. Dan masih banyak lagi. Jadi, Tuhan Yesusnya tidak ditolak. Tuhan Yesusnya tidak ditolak. Tapi tidak juga menjadi satu-satunya. Apa bedanya dengan dualisme iman? Mari kita lihat perbedaannya. Sinkritisme fokus dengan apa yang dipercaya. Dualisme iman tentang bagaimana hidup dijalani. Masalah utamanya iman yang tercampur di dalam pengertian sinkritisme. Di dalam dualisme iman itu imannya terpisah. Tuhan Yesus hanya ada di gereja. Di luar gedung gereja tidak ada Tuhan Yesus. Itu maksudnya, terpisah. Bentuknya Yesus plus sesuatu. Karena menganggap Yesus kurang. Dicampur. Lalu dualisme iman adalah Yesus hanya di sebagian hidup. Akar masalahnya tidak percaya Kristus itu cukup. Di dalam dualisme akar masalahnya tidak menyerahkan hidup sepenuhnya. Nah, dualisme iman ini Bapak Ibu sering membuka pintu bagi sinkritisme. Kenapa? Karena begini, saat seseorang tidak menjadikan Kristus sebagai pusat seluruh hidupnya, maka dia mulai mencari tambahan di area lain. Misalnya
tidak mengandalkan Tuhan di dalam keuangan. Lalu apa yang dilakukan? Mulai pakai cara dunia, menipu, memanipulasi, dan lain sebagainya. Tidak percaya Tuhan cukup, cari pegangan lain, jimat. Ada satu gunung terkenal di Jawa Timur. Ya, enggak tahu kalau di Sulawesi gunung apa. Nah, Bapak Ibu, satu hari saya pernah pergi ke toko kado di Jalan Lansinrang. Ketika saya mulai masuk di pintu, di sebelah kiri saya ada pemandangan yang cukup menarik, menyenangkan hati. Di sana banyak sekali patung kucing dalam segala usia dan segala suku dan bangsa. Kenapa saya bilang segala usia dan segala suku dan bangsa? Karena mulai dari yang kecil Bapak Ibu 5 cm sampai yang selutut kaki saya, enggak tahu usianya berapa itu. Segala usia, segala suku dan bangsa. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang emas. Saya enggak tahu emas suku bangsa mana, tapi itulah. Dan semua gerakannya sama. Tapi memang cantik sekali Bapak Ibu, senang mata lihat itu. Ketika saya melihat, saya sentuh-sentuh, tiba-tiba saya teringat sesuatu. Saya berhenti menyentuh, saya melihat sekeliling saya. Saya lihat kanan, saya lihat kiri, lihat istri saya. Saya lihat belakang, anak saya. Lalu saya lihat kucing itu lagi udah berpikir. Di situ ada sekitar 50 ekor, 50 patung kucing. Tapi kenapa tamunya cuma saya? Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Kenapa tamunya cuma saya? Karena kalau orang memasang kucing tentu berharapnya apa? Pelanggannya banyak. Saya pernah datang ke tokonya teman saya. Dari jauh ketika saya parkir saya melihat di toko itu dia duduk di belakang meja. Lalu di belakangnya tembok itu seperti kita menghadap ini. Ada salib warna hijau seperti batu giok. Lalu saya masuk, saya dekati dia, saya duduk di depan dia, baru saya sadar jedek di depannya ada juga kucingnya. Lalu saya tanya, apa gunanya ini benda? Kamu sudah punya salib di belakang. Entah dia menjawab serius atau bercanda Bapak Ibu. Dia menjawab, biar Tuhan Yesus bekerja sama dengan kucing ini. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang dilawan oleh Rasul Paulus melalui surat Kolose ini. Pasal 3 ini merupakan bagian transisi dari doktrin ke etika. Pasal 1-2 doktrin menuju kepada etika. Aplikasi sehari-hari. Ayat yang kita baca tadi merupakan suatu kesimpulan dari pasal 3 ayat 1 sampai 17 ini. Jadi secara garis besar struktur kitab Kolose seperti ini. Kita belajar sekilas ya Bapak Ibu. Ayat 1 sampai 4 kalau Bapak Ibu baca nanti Bapak Ibu baca pasal 3 secara keseluruhan. Itu tentang identitas baru. Kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 5 sampai 11 tentang menanggalkan manusia lama. Kemarahan, hawa nafsu itu ditanggalkan. Karena kita sudah bangkit bersama Kristus. Lalu apa? Ayat 12 sampai 16 mengenakan manusia baru. Hati yang penuh kasih, berlimpah dengan kasih, murah hati. Nah, ayat 17 ini merupakan kesimpulan. Merupakan ringkasan dari seluruh kehidupan Kristen. Bapak Ibu, inilah kesalahan yang mungkin kita tidak sadari. Dualisme iman. Kita membagi hidup menjadi dua, rohani dan duniawi. Kita merasa lebih rohani, kita merasa doa lebih rohani daripada bekerja. Pelayanan lebih rohani daripada bisnis. Gereja lebih rohani daripada di kantor. Padahal di ayat yang barusan kita baca tadi,
dikatakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah membagi hidup seperti ini. Kita lihat bagaimana Alkitab sebenarnya memandang hidup kita. Apakah Tuhan membagi hidup rohani, duniawi, atau justru sebaliknya? Dan kita cari jawabannya, tidak usah kemana-mana. Cukup lewat, untuk saat ini cukup lewat Alkitab, mari kita cari jawabannya. Yang pertama, Alkitab tidak mengenal pemisahan rohani dan duniawi. Paulus bilang tadi, segala sesuatu yang kamu lakukan. Kata Yunani yang dipakai itu adalah pan, Bapak Ibu. Pan itu artinya semua, tanpa pengecualian, seluruhnya utuh, pokoknya utuh sempurna. Begitu, bukan sempurnanya ya, maksudnya utuh sempurna, semuanya seluruhnya. Paulus tidak mengatakan sebagian mau kau lakukan. Paulus tidak mengatakan beberapa hal saja yang kamu lakukan untuk Tuhan, yang lain tidak usah. Tidak, Paulus tidak mengatakan hal seperti itu. Tetapi segala sesuatu. Karena iman Kristen itu mencakup segala sesuatu. Semua hal seperti pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ucapan, pergaulan, semuanya. Seluruh hidup kita berada di bawah pemerintahan Kristus. Jadi tidak ada sesuatu yang ada di tengah-tengah. Tidak ada yang abu-abu. Kalau tidak hitam, ya putih. Seperti pakaian saya. Kalau tidak hitam, ya putih. Dan masih ada, kalau tidak boleh dibilang banyak, orang Kristen yang hidupnya terbagi. Hari Minggu untuk Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu untuk dirinya sendiri. Dia mau berbuat apapun, Tuhan tidak boleh ikut campur. Bahkan tidak boleh ada di dalam pikirannya. Tuhan hanya boleh melihat apa yang saya tampilkan, perbuatan yang terlihat saja. Tetapi Tuhan tidak boleh mengganggu saya kalau saya sedang chatting. Tuhan tidak boleh mengganggu saya kalau saya sedang mau bicara kasar. Tuhan tidak boleh ada di dekat saya kalau saya mau bicara kotor. Bergosip, Tuhan tidak boleh ikut campur. Atau bahkan Tuhan ditiadakan. Inilah saya dulu sebelum bertobat Bapak Ibu. Hari Minggu saya rajin sekali ke gereja. Kenapa? Karena kalau tidak ke gereja saya ditanya, Budi kemana? Hari Minggu kemarin. Makanya saya berusaha rajin ke gereja. Lalu hari Senin sampai Sabtunya, seperti yang saya pernah ceritakan di sini, di dalam dunia kerja, hari-hari itu milik saya. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Saya melakukan apa yang saya mau, Tuhan tidak ada. Dan sudah pasti Bapak Ibu bisa menebak, itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan nanti kembali ada di hari Minggu. Di hari Minggu Tuhan kembali datang di hati saya. Itu konsep saya waktu saya belum bertobat. Tetapi hari ini saya sudah bertobat. Dan konsep itu salah. John Calvin mengajarkan bahwa tidak ada satu inci pun di dalam seluruh hidup manusia yang tidak diklaim oleh Kristus sebagai miliknya. Perhatikan kalimat ini baik-baik Bapak Ibu. Tidak ada satu inci pun di dalam seluruh hidup manusia yang tidak diklaim oleh Kristus sebagai miliknya. Apa artinya? Bahwa tidak ada area netral di dalam hidup kita. Tidak ada area yang bukan urusan Tuhan. Tidak ada. Kalau seluruh hidup kita berada di bawah pemerintahan Kristus, maka pertanyaannya menjadi sangat praktis, yaitu bagaimana dengan pekerjaan kita sehari-hari?
Apakah itu bagian dari kehidupan rohani atau hanya sekedar urusan duniawi? Mari kita sedikit belajar tentang kata bekerja di dalam Alkitab. Kita masuk dalam poin kedua. Pekerjaan adalah ibadah. Kok bisa? Pekerjaan adalah ibadah. Bapak Ibu, sebenarnya bekerja itu memang adalah ibadah. Alkitab menunjukkan bahwa sejak awal bekerja memang adalah bagian dari rencana Allah. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam dan Hawa di situ tidak tertulis Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk tidur-tiduran dan beristirahat di taman itu. Tuhan tidak menulis seperti itu. Tidak menulis bersantai-santai di dalam Taman Eden. Hei pemuda remaja, itu artinya kita diciptakan bukan untuk mager. Ya, bukan untuk mager di dalam kamar terus. Tapi cobalah perhatikan ayat firman Tuhan ini. Untuk bekerja. Jadi ini adalah konsep surgawi. Kata mengusahakan di sini memakai kata abodah. Dibaca pakai huruf B, abodah. Yang artinya bekerja, tapi juga memiliki arti yang lain, yaitu melayani dan ibadah. Jadi di dalam kata Ibrani, abodah, ini bukan berarti hanya bekerja saja. Kata untuk bekerja adalah abodah itu sendiri. Untuk melayani, ya pakai kata ini, avodah. Untuk beribadah, ya satu kata ini, abodah. Karena apa? Karena di dalam konsep Ibrani Bapak Ibu, pekerjaanku ibadahku. Pekerjaanku adalah pelayananku. Tidak ada perbedaan pekerjaan rohani atau pekerjaan sekuler. Tidak ada. Jadi bisa dibilang juga bahwa seluruh aspek kehidupan kita adalah pelayanan kepada Allah. Seluruh aspek kehidupan kita adalah merupakan ibadah kepada Allah. Misalnya begini, imam di bait Allah melakukan ibadah. Ya ditulisnya di Alkitab, abodah. Orang Israel bekerja, di dalam Alkitab ya ditulis abodah. Jadi dari awal Tuhan tidak pernah memisahkan antara kerja dan ibadah. Lebih dari itu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, pekerjaan dijalani dengan sukacita sebagai bagian dari relasi dan harmonis dengan Allah. Namun setelah kejatuhan, dosa merusak semuanya. Bekerja mulai menjadi berat, penuh dengan frustasi. Bahkan mendorong manusia mengambil jalan-jalan yang jahat seperti penipuan dan korupsi dan lain sebagainya untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam Kristus, kita yang telah ditebus, dipulihkan. Bukan hanya jiwa kita yang diselamatkan, tetapi cara pandang kita terhadap pekerjaan kita. Sekarang kita bekerja bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai panggilan dari Tuhan. Di dalam pemikiran Martin Luther, pekerjaan sehari-hari adalah panggilan ilahi, di mana Allah bekerja melalui kita. Atau ada seorang teolog lain yang mengatakan pekerjaan adalah cara utama kita mengasihi sesama dan melayani Allah dalam dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau sebagian hidup kita. Tuhan mau seluruh hidup kita. Ibarat sebuah rumah.
kita hanya memberikan Tuhan kamar tamu saja. Tuhan, kamu di sini saja ya. Tidak boleh masuk dapur. Tidak boleh masuk kamar tidurku. Tidak boleh masuk kamar anakku. Tuhan di ruang tamu saja ya. Di sini saja Tuhan ya. Tapi Paulus bilang, serahkan seluruh isi rumahmu. Ya, Paulus bilang, serahkan seluruh isi rumahmu. Bukan sebagian. Kristus memanggil kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Tapi mungkin ada di antara kita yang masih berpikir seperti ini. Apakah benar Tuhan sungguh-sungguh masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat sendiri kepada pribadi Yesus. Bapak Ibu coba bayangkan sejenak. Bagaimana kalau Allah memilih menyelamatkan manusia dari surga? Tidak perlu turun ke bumi. Saya berandai-andainya begini. Tuhan teriak dari atas, dari surga. Hei manusia, saya tahu kamu semua sudah berdosa. Saya mau menyelamatkan kamu. Kalau kamu mau mengakui saya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, nanti saya selamatkan. Kira-kira Bapak Ibu kalau dengar suara begitu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Siapa itu? Iya kan? Ada suara, tidak ada wujud. Tapi untungnya Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Dan itu tidak terjadi. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian. Firman itu menjadi manusia. Allah masuk ke dalam dunia manusia. Dia lahir sebagai bayi. Dia bertumbuh sebagaimana manusia pada umumnya. Dia merasakan lapar, dia merasakan sakit, dia merasakan sedih. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam film Passion of Christ, itu dibuat senatural mungkin. Di situ ada cuplikan adegan ketika Tuhan Yesus masih balita, berlari-lari di lorong rumahnya yang masih tanah, tidak ada aspal ya Bapak Ibu. Dijaga orang mamahnya tidak bisa mengejar, lalu ketika lari Tuhan Yesus jatuh. Itu mau mengatakan apa? Iya, Tuhan Yesus ini sama seperti kita manusia, hanya dia tidak berdosa. Dia lapar, dia harus makan. Dia sedih, dia menangis. Ya kan? Nah, ini yang satu hal yang sering kita lupakan. Tuhan Yesus juga bekerja. Tuhan Yesus tidak duduk-duduk di rumahnya tuh. Tuhan Yesus tidak santai di rumahnya. Tuhan Yesus bekerja membantu ayahnya yang juga adalah tukang kayu. Kita sering lupa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Selama bertahun-tahun sebelum pelayanannya dia bekerja sebagai tukang kayu. Dia hidup di dalam keseharian, bekerja dengan tangannya, berinteraksi dengan orang-orang biasa, menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus juga bersosialisasi. Ya. Tuhan Yesus tidak eksklusif, tidak mager. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hidup di dalam dua dunia, rohani dan duniawi. Tetapi Yesus masuk ke dalam seluruh realitas hidup manusia. Dan dengan demikian dia telah menghancurkan konsep dualisme yang kita anut saat ini. Melalui karyanya, Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi menebus seluruh hidup kita. Paulus bilang begini di dalam Kolose 1 ayat 20, bahwa Kristus datang untuk mendamaikan segala sesuatu. Maka sekarang Bapak Ibu, pemuda remaja, hal-hal yang kita dulu anggap biasa, makan, bekerja, belajar, menjalani rutinitas, sekarang menjadi bagian dari hidup yang telah ditebus. Dan kita bisa berkata, sekarang saya makan untuk Tuhan. Saya bekerja
untuk Tuhan. Saya belajar untuk Tuhan. Saya melayani keluarga untuk Tuhan. Saya berkomunikasi dengan teman, baik lisan maupun tulisan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena seluruh hidup kita sekarang adalah ibadah kepadanya. Jika Kristus masuk ke dalam seluruh realitas hidup kita dan menebusnya, maka respon kita sekarang tidak bisa setengah-setengah. Kita tidak bisa lagi memberikan hanya sebagian hidup kita kepada Tuhan, sementara bagian lain tetap kita yang pegang. Injil selalu menuntut respon yang utuh, karena Kristus telah memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita. Itulah sebabnya mari kita lihat poin ketiga. Kristus adalah Tuhan atas seluruh hidup. Paulus berkata bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan, dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Seluruh aspek kehidupan kita membawa identitas Tuhan. Berada di bawah otoritasnya dan menjadi cerminan dari Dia. Kita bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita sebagai duta Kristus di dunia ini. Abraham Kuyper pernah bilang begini, tidak ada 1 inci pun dalam seluruh ciptaan yang Kristus tidak katakan itu milikku. Ini sama dengan yang diajarkan John Calvin tadi di slide sebelumnya. Tidak ada 1 inci pun di dalam seluruh ciptaan yang Kristus tidak katakan itu milikku. Dan itu termasuk seluruh hidup kita. Pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, bahkan setiap keputusan yang kita ambil. Tidak ada bagian hidup yang berada di luar pemerintahan Kristus. Karena itu, sekarang kehidupan kita sehari-hari memiliki makna yang baru. Kita bekerja dengan integritas, bukan sekedar supaya dilihat baik oleh manusia, tetapi ingat, kita mewakili Kristus. Kita belajar dengan kesungguhan, bukan hanya untuk berhasil, tapi karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa dimanapun kita berada, kita membawa nama Yesus. Bapak Ibu, mungkin kita tidak melakukan hal besar yang salah. Tapi bagaimana kehidupan kita di saat tidak ada orang yang melihat. Dunia mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita tidak bisa hidup dengan dua wajah. Karena kita membawa nama Kristus dimanapun kita berada. Iman yang sejati tidak punya ruang tersembunyi. Sekali lagi, iman yang sejati tidak ada ruang tersembunyi. William Barclay mengatakan seperti ini. Salah satu ujian terbaik bagi tindakan kita adalah dapatkah kita melakukannya sambil menyebut nama Tuhan Yesus? Dapatkah kita melakukannya sambil memohon kepadanya? Salah satu ujian terbaik bagi setiap perkataan adalah dapatkah kita mengucapkan perkataan tersebut dengan satu tarikan nafas sambil menyebut nama Yesus? Dapatkah kita mengatakannya sambil mengingat bahwa Ia pun mendengar? Apabila seorang membawa setiap perkataan dan perbuatannya pada ujian kehadiran Yesus Kristus tersebut, ia tidak akan keliru. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita berdoa, kita berencana berbuat tidak baik hari ini. Lalu kita ngomong begini, dalam nama Tuhan Yesus saya mau korupsi, semoga tidak ketahuan. Bisa enggak? Dalam nama Tuhan Yesus saya mau menipu dia karena dia sudah menipu saya. Kira-kira bisa enggak? Atau di dalam ucapan kita bicara kasar, kita bicara kotor, lalu kita bilang dalam nama Tuhan Yesus saya sudah marah-marah. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah bicara kotor. Kira-kira bisa enggak? Harusnya
sebagai orang-orang yang sudah ditebus itu tidak bisa. Bapak Ibu, remaja, pemuda, jagalah perbuatanmu. Jagalah lisan dan tulisan kita, khususnya pemuda remaja. Bagaimana kamu di dalam grup chatmu? Apa kalimat perkataan apa yang kamu ketik keluar dari HP-mu? Perhatikan baik-baik. Jangan dikira Allah tidak ada di sana. Jangan dikira Yesus tidak ada di sana. Seringkali bukan masalahnya kita tidak percaya. Tetapi kita membatasi Tuhan. Kita dengan mudah mengakui Tuhan di gereja. Tetapi belum tentu mengakui Dia di dalam pekerjaan, di dalam studi, atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanpa sadar hidup di dalam dualisme. Memisahkan yang rohani dan yang kita anggap biasa. Namun hari ini, Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan cara hidup yang seperti ini. Dan masuk ke dalam kehidupan yang utuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua, saya hanya ingin Bapak Ibu mengingat satu hal ini saja. Yaitu kata kunci avoda. Bekerja adalah ibadah. Ingat itu baik-baik. Supaya ketika Bapak Ibu melakukan apapun itu, ingat, saya sedang ibadah. Saya sedang melayani Tuhan. Memang secara institusi kita punya pimpinan. Tetapi secara rohani, Tuhan pimpinan kita. Kita bekerja untuk Dia. Kita belajar untuk Dia. Kita melayani di rumah, suami melayani istri, istri melayani suami, anak-anak. Itu untuk Tuhan, karena itu adalah ibadah. Asalkan semuanya itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, maka seluruh hidup kita akan menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Nya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, hari ini adalah undangan Tuhan bagi kita. Bukan sekedar untuk mengerti, tetapi untuk sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita di hadapannya. Bukan lagi hidup yang terbagi, bukan lagi iman yang setengah-setengah, tetapi hidup yang sepenuhnya diserahkan kepada Kristus. Biarlah dari hati yang terdalam kita berkata, Tuhan, bukan hanya hari Mingguku itu milik-Mu. Bukan hanya saat aku beribadah kepadamu, Engkau adalah Tuhanku. Tetapi seluruh hidupku, setiap langkahku, setiap pekerjaanku, setiap keputusanku adalah milik-Mu. Jadikan seluruh hidupku sebagai ibadah yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa.